Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sahabat Samir Tutor, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Samir Tutor Official. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa menimba ilmu secara bersama-sama, menggali ilmu secara bersama-sama, dan insya Allah ilmu yang didapatkan akan bermanfaat dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Para sahabat Samir Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas beberapa poin ya tentang kapan seorang itu bisa dikatakan orang yang bisa menjalani sunnah atau orang yang dikatakan ahlus sunnah. Nah, sekarang kita masuk di bab 2 ya, mengenal penyimpangan dan ahli penyimpangan. Para sahabat Samir Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah kesempurnaan Islam ya. Di antara nikmat yang terbesar yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umat ini adalah kesempurnaan ajaran Islam. Sebelum Allah ya mewafatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah menyempurnakan ya, menyempurnakan agama ini bagi beliau dan meridainya bagi umat Islam. Ya. Pada waktu Rasulullah menunaikan haji wada, yaitu haji perpisahan, beberapa bulan sebelum beliau wafat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang menegaskan perihal telah disempurnakannya agama Islam ini, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu ya, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-3. Nah, para sahabat Samir Tutor, apa yang membuat Anda beranggapan agama Islam ini belum sempurna sehingga ya berani mengadakan suatu amalan, sesuatu perbuatan yang dimana Rasulullah telah menyempurnakan ya agama ini, Allah meridhoi agama ini. Kalau agama ini belum sempurna, berarti Rasulullah memiliki dosa terhadap umatnya. Karena orang beranggapan banyak amal-amalan yang tidak bersumber daripada Rasulullah yang dikerjakan, dan mereka menganggapnya itu adalah sesuatu yang baik. Ini yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Padahal Allah sendiri telah mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untukmu, bagimu dan untukmu. Apalagi yang mau dikorek-korek dari agama ini? Tugas kita hanyalah sami'na wa ata'na. Tugas kita hanyalah beribadah, menjalankan sesuatu yang Allah perintahkan. Ya. Ibnu Abbas rahimahullah menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah mengabarkan kepada Rasulullah dan orang yang beriman bahwa pilar-pilar keimanan mereka telah ya disempurnakan hingga tidak membutuhkan tambahan lagi ya untuk selama-lamanya. Maksudnya tidak ada tambahan lagi berkaitan dengan perihal ibadah.
Jadi tidak ada lagi yang perlu ditambahi. Jadi kesempurnaan Islam itu telah diberikan oleh Allah untuk kita, dan kita tinggal menjalankannya saja, ya. Tidak perlu wirid-wirid yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Membuat wirid seperti ini, membuat wirid seperti itu. Karena apa? Apakah Anda menganggapnya itu baik? Baik menurut Anda? Tentu tidak baik menurut Allah. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa agama Islam belum sempurna, maka Rasul yang paling pertama yang akan merasa berdosa terhadap agama ini. Kita ketahui bahwasanya Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan, yang menyampaikan Al-Quran satu demi satu. Tidak ada sesuatu yang Rasul sembunyikan dari apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Buat acara begini, buat acara seperti itu, buat acara begini-begini yang berkaitan dengan kesyirikan. Ketahuilah wahai sahabatku, agama Islam ini memang bukan agama yang pertama yang diturunkan. Tetapi ketika Allah menurunkan agama ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan hidup orang-orang di zaman kejahiliaan. Jadi kalau beranggapan kalau agama ini yang lebih tua dari agama Islam yang betul, tidaklah Allah menurunkan, ya, agama Islam ini untuk menyelamatkan kita dari kehidupan yang gelap menuju cahaya yang terang benderang. Salah satunya ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi untuk menjadi Rasul yang bisa memperbaiki akhlakul karimah. Karena tidaklah aku diutus ya bagi seorang nabi untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak yang manusia. Tapi kenapa manusia tidak mau mengimplementasikan apa yang telah Rasul ucapkan? Ya. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tetapi akhlak manusia sampai saat ini melebihi akhlaknya para jin. Jin itu kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa diusir. Tapi kalau manusia yang merasuki jin, itu jinnya nggak bisa keluar. Kebalik, manusia yang ketika memasuki alam jin susah untuk diperbaiki akhlaknya, karena dia beranggapan karena ini jalan sesuatu yang dia anggap baik, padahal itu adalah sesuatu yang syirik. Mampu melihat jin, mampu berbicara dengan jin, mampu bermediasi dengan jin, padahal Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah melakukan itu, walaupun Nabi bisa berbicara dengan jin, walaupun Nabi bisa mendengar jeritan orang yang disiksa oleh api neraka, tetapi Nabi tidak mengajarkan kepada kita. Jelas para sahabatku, jelas. Jadi jangan lagi kita melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri. Ya. Diturunkannya ayat ini, ya, membuat orang-orang Yahudi iri terhadap kaum muslimin. Tidak heran apabila kemudian muncul kedengkian yang sangat besar dalam hati manusia. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa seorang Yahudi menemui Umar bin Khattab, ya. Seraya berkata, ada satu ayat dari kitab kalian yang sentiasa kalian baca, yang seandainya ayat tersebut diturunkan, ya, kepada kami bangsa Yahudi, niscaya kami akan menjadi hari turunnya sebagai hari raya. Ayat apakah itu? Ya, tanya Umar. Orang Yahudi bertanya, ya, orang Yahudi pun menjawab, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa annatstu alaikum ni'mati raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu
dan telah aku redoi ya sebagai agamamu. Nah, inilah jawaban daripada orang Yahudi tersebut. Para sahabat saling tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Saya mengingatkan teman-teman yang tergabung ya di grup bla bla bla, yang intinya tolong hentikan pembicaraan tentang masalah alam jin. Tolong hentikan konten-konten yang berkaitan dengan jin, kecuali Anda membuat konten yang berkaitan dengan hiburan yang tidak seperti penelusuran ataupun segala macam. Tolong tinggalkan itu. Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dari pengalaman saya, dari ruqyah, orang-orang yang terdahulu yang mampu melihat jin, kehidupan yang sengsara. Dan ada salah satu seorang dukun yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehidupannya tidak pernah mendapatkan suatu kebahagiaan, tidak pernah tenang, selalu bertengkar dengan istrinya, boro-boro mau sehari itu sunyi ya. Hampir tiap hari kondisi rumah panas dan cukup lama tidak memiliki momongan, dikarenakan hal yang dia punya, kemampuan yang dia punya, mampu melihat jin. Para sahabat sambil tutor, apabila Anda memiliki satu bukti bahwa Rasulullah mengajarkan tentang kesyirikan, bagaimana itu ada, apabila itu ada maka tunjukkan satu dalil yang mengajarkan tentang masalah tersebut. Ketika Harut dan Marut ya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Babilonia antara langit dan bumi, ketika ada seorang yang ingin belajar tentang masalah sihir, itu pun dilarang oleh Harut dan Marut. Harut dan Marut tidak mau mengajarkan hal tersebut. Ketika hamba sahaya tersebut memaksa, terus memaksa, sehingga diperintahkanlah untuk membuang sesuatu di air atau di sumur yang beningnya tembus dasarnya itu. Ketika dia membuang air seninya di dalam sumur tersebut, ada sesuatu yang keluar dari ubun-ubunnya, dan ia bertanya kepada Harut dan Marut, "Ya Harut, aku telah melakukan apa yang kau perintahkan, yaitu membuang air seni di dalam sumur tersebut. Tetapi ada yang keluar dari dalam diriku, dari tubuhku. Apa itu ya Harut? Ketahuilah wahai hamba sahaya, apa yang kau lakukan itu? Engkau telah menjual agamamu, engkau telah menggadaikan agamamu demi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, para sahabat sambil tutor sebagai konten kreator ya, sesama konten kreator yang ya konten-konten yang berkaitan dengan mata batin, penglihatan segala macam, yuk mari kita kembali kepada Allah, buat konten-konten yang bertajuk edukasi tentang masalah kehidupan. Lepaskan semua hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban, lupakan dan tinggalkan itu ya, tinggalkan itu. Saya mengajak teman-teman untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud saya untuk menggurui ataupun menganggap diri saya pintar, tetapi karena kita sayang kepada kalian, karena kita mencintai kalian karena Allah, mari kita kembali kepada Allah. Mohon maaf apabila di konten kali ini ada sedikit menggurui. Ini untuk kebaikan kita di tahun 2024 ini harus ada perubahan ya, para teman-teman sahabat Sanad Tutor, agar kita hidupnya hari demi hari lebih baik lagi. Dikhawatirkan ibadah-ibadah yang kita lakukan tertolak amalannya ya. Seperti yang telah kita sampaikan, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bi'atin dhalalah wa kullu bi'atin finnar. Setiap perkara yang diadakan tanpa adanya rujukan, tanpa adanya sesuatu yang Rasul ajarkan kepada kita. Kenapa?
Karena Rasulullah yang menjadi tujuan, yang menjadi rujukan, tidak ada yang lain. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Perkataan ijma segala macam kembali kepada Rasulullah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.